Dulu Pak. Anto. Udah mulai. Bapak izin ya, Bapak Ibu ya. Ini nggak muat, izin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, di dulu Pak. Pelaporan di Polda Metro Jaya tidak berlanjut karena Dewan Pers melalui Saudara Yadi Hendriana selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers menyatakan bahwa wawancara itu adalah produk pers yang tidak bisa dipidanakan. Wawancara itu sendiri berisi kritik saya sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang menyampaikan sikap politik resmi partai terhadap kemunduran kualitas demokrasi dan penegakan konstitusi di Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, sampaikan berkaitan dengan pokok perkara yang dituduhkan kepada saya ini telah dilakukan proses pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Di dalam putusan nomor 18/Pitsus TPK 2020 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Saiful Bahri dan putusan nomor 28/Pitsus TPK 2020 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa 1 Wahyu Setiawan dan terdakwa 2 Agustiani Tio Fridelina tidak ada amar putusan yang menyatakan keterlibatan atas diri saya. Dalam kesaksian di bawah sumpah di pengadilan, Saiful Bahri justru terungkap bahwa saya melakukan teguran keras, dalam kesaksian di bawah sumpah di pengadilan Saiful Bahri justru terungkap fakta hukum bahwa saya melakukan teguran keras terhadap saudara Saiful Bahri ketika mendengar yang bersangkutan meminta dana ke Harun Masiku. Kesaksian saya tersebut juga dibenarkan oleh saudara Saiful Bahri. Demikian halnya keterlibatan saudara Doni Tri Istiqomah sebagai lawyer Harun Masiku pasca dikabulkannya judicial review dan fatwa Mahkamah Agung terjadi atas kesepakatan antara saudara Doni Tri Istiqomah dengan Harun Masiku. Saudara Donilah yang pada awalnya mengajak Saiful Bahri. Hal tersebut juga tertuang dalam BAP saya pada tahun 2020 yang telah digunakan pada sidang pengadilan sebelumnya. Konstruksi kasus Harun Masiku ini sebenarnya sangat sederhana, meski tidak sepenuhnya tepat, namun dapat dianalogikan dari seseorang yang terkena tilang di perempatan jalan karena diindikasikan melanggar aturan lalu lintas. Seseorang bisa ditilang lalu merasa tidak berdaya dan kemudian bernegosiasi dengan polisi dengan otoritas kekuasaan yang lebih tinggi sehingga cenderung terjadi kesepakatan di bawah tangan dan terjadi damai. Dalam kasus ini kedudukan hukum berbeda karena Harun Masiku merasa punya hak konstitusional pasca dikabulkannya judicial review dan fatwa Mahkamah Agung serta adanya keputusan penetapan caleg terpilih dari DPP PDI Perjuangan akibat Bapak almarhum Nasruddin Kemas meninggal dunia pada saat daftar calon tetap sudah ditetapkan. Presiden hukum persoalan tersebut pernah terjadi pada pemilu tahun 2010 ketika almarhum Sutradara Ginting meninggal beberapa saat sebelum pemilu dan memperoleh suara terbanyak dan penggantinya ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan berdasarkan pertimbangan DPP partai bukan atas banyaknya perolehan suara. Hal penting yang terungkap di dalam peristiwa penyuapan tersebut, sekiranya KPU telah menolak permohonan DPP PDI Perjuangan pada rapat pleno pada tanggal 6 Januari 2020 dan surat KPU secara resmi dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2020 di mana surat tersebut juga diparaf oleh saudara Wahyu Setiawan. Pertanyaannya, mengapa setelah seluruh komisioner KPU kemudian menolak, lalu pada tanggal 8 Januari 2020 Wahyu Setiawan masih meminta dana kepada saudari Agustiani Tio Fridelina terkait persoalan Harun Masiku?
Bukankah ini suatu penyalahgunaan kekuasaan sehingga akhirnya Saudari Agustiani Tio Fridelina mentransfer dana sebesar 50 juta rupiah melalui rekening BNI nomor 0357219732. Bukti transfer itulah yang menjadi alasan terjadinya OTT KPK. Apa yang saya sampaikan tersebut dapat dilihat dalam BAP seluruh komisioner KPU dan juga BAP Saudari Agustiani Tio. Majelis Hakim yang mulia, ketika KPU secara resmi telah menolak permohonan DPP PD Perjuangan, namun Saudara Wahyu Setiawan masih menggunakan otoritasnya untuk memberikan harapan terhadap Saudari Agustiani Tio, maka hal ini juga dapat terlihat dari cerminan WhatsApp Saudara Wahyu Setiawan ketika pertama kali Saudara Agustiani Tio berkonsultasi terkait Harun Masiku dan dijawab dengan pernyataan siap mainkan terlibat dalam BAP Agustiani Fridelina tanggal 9 Januari 2020. Atas dasar hal tersebut, pledoi Saudara Saiful Bahri dalam kasus suap tersebut mengatakan bahwa yang bersangkutan menjadi korban pemerasan komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Majelis Hakim yang mulia, ketiga, hal yang ingin saya sampaikan adalah terjadinya proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah disidangkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Terhadap kasus suap penyelenggara negara Wahyu Setiawan yang dilakukan bersama-sama oleh Saiful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina telah inkrah. Namun kasus ini didaur ulang tanpa peristiwa hukum lain seperti tertangkapnya Harun Masiku yang sampai saat ini masih berstatus DPO atau daftar pencarian orang. Ibu. Mas Hasto, kiri Mas Hasto, kiri. Sebelah kiri Mas Hasto. Nah. Kasih Mas Hasto. Pak, izin Pak, jangan naik bangku Pak, tolong Pak, turun Pak. Komando tuh. Ya Bang. Semangat Bang. Presiden. Udah. Atur dewe loh. Siap. Terus sendiri Pak Sony. Mas Arab. Semangat. Di luar Pak. Ketua tim. Iya. Yang keluar. Ntar saya sekarang keluar dulu. Salam dari Prof Sulis berkelas katanya. Salam dari berkelas kata Prof Sulis. Jangan disebar-sebar fotonya. Bang, yuk siapa? Bang, siapa? Yang saya dulu. Ya, Bang ya, Bang ya. Mantap. Mundur terus. Awas Bang. Hati-hati Bang, nanti jatuh. Hati-hati Bang ya. Selamat. Minum teh Jen. Semangat. Semangat Jen. Kamera ya. Kamera. Masuk. Buku revolusi. Mundurin depan tolong buka. Bagus tuh anunya. Ada yang dorong ya Pak ya.